dengan judul Wisuda Pangeran Rangsang. Di ujung malam itu, dalam sekejap orang-orang Gresik berhimpun. Mendengarkan kentongan-kentongan itu, mereka menjadi cemas dan khawatir, sebab keadaan malam semakin genting dan gawat. Berpuluh-puluh orang berhimpun pada sebuah pos ronda. Semua kumpul! Cukup! Saya minta semua berdiri dengan baik dan menempatkan diri berbanjar melingkar di depan gardu ronda ini. Senjata kalian agar dipegang baik-baik dan jangan asal menarik pelatuk. Wah, bahaya. Saya ingin tahu siapa yang telah menembakkan senapannya. Siapa kamu ya? Aku tidak. Bukan saya. Tembak. Cukup. Ayo, Cukup. Kalian telah dididik menjadi prajurit-prajurit Gresik. Prajurit-prajurit Surabaya yang siap bertempur. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua, kalian harus belajar bertanggung jawab sebagai seorang prajurit yang harus berani memikul tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Sekali lagi aku bertanya kepada kalian, siapa yang pernah melepaskan tembakan? Siapa ya? Ayo ngaku dong. Ngaku. Bukan saya. Ayo ngaku. Ngaku ayo. Jangan ribut. Jangan gaduh. Aku paling tidak suka memperhatikan kepengecutan kalian. Kalian tidak pantas menjadi prajurit. Terus terang, aku mendengar sendiri tembakan-tembakan gelap dari tempat ini. Tolong angkat tangan dan maju kemari. Siapa yang melepaskan tembakan-tembakan saat Kakang Bagaskoro berkelahi dengan seseorang yang kita curigai? Oh, dia toh. Dia kan pimpinan kita. Hebat. Ayo. Wah, Kakang lihat. Akulah yang melepaskan beberapa kali tembakan tadi. Kau, Garuda? Iya, akulah yang melakukan tembakan beberapa kali untuk menembak orang gelap. Orang asing yang kita curigai itu. Garuda? Iya. Aku tidak percaya jika kau melakukan tembakan. Aku percaya kau hanya merasa bertanggung jawab atas kelompok ini karena kau sebagai pimpinannya. Kuakui jiwa kepemimpinanmu. Tetapi aku minta siapa salah satu anak buahmu yang melakukan tembakan gelap itu. Janganlah aku menghukum orang yang tak bersalah. Kau tahu itu, Garuda? Saya tahu, Kakang Lia. Tetapi saya... Kau harus berterus terang. Jangan hanya merasa bersalah. Kesalahan ini berakibat buruk bukan hanya kepada kalian, tetapi kepada seluruh rakyat Gresik. Apakah kalian sadar hal itu? Kakang Liep, jika Kakang ingin menghukum, hukumlah saya. Garuda, kau jangan ketularan menjadi pengecut dan menjadi bodoh. Tenaga dan pikiranmu masih diperlukan di sini. Aku hanya ingin tahu anak buahmu yang menjadi pengecut itu. Tolong, siapa di antara kalian yang telah melepaskan tembakan gelap di Bukit Ngagelik pada saat Kang Mas Bagaskoro bertarung melawan orang asing? Cepat, sebelum terlambat. Ku minta kalian benar-benar menjadi seorang prajurit sejati andalan Surabaya. Hamba Tuan Panglima. Senen, kau... Hamba Tuan. Prajurit goblok, maju kemari, lemparkan senjatamu. Garuda. Iya, saya Kakang. Aku minta kau sendiri yang melakukan hukuman pada anak buahmu yang tolol itu. Cepat lakukan. Kakang Liep, hukuman apa yang harus diberikan kepada Senen? Bukankah ia masih kita perlukan dalam keadaan yang gawat seperti ini? Tidak, kami tidak membutuhkan orang-orang yang ceroboh dan goblok. Kami hanya membutuhkan orang-orang yang cerdik dan pintar untuk mensiasati suasana perang. Seseorang yang ceroboh akan mengacaukan barisannya. Apalagi kau seorang pemimpin. Kau harus tahu bahwa kecerobohan sedikit bisa menimbulkan bencana. Malah petaka akan menimpa kalian. Kakang Liep, aku mohon kemurahanmu. Kalau ia memang tidak bisa melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit, janganlah Senen dihukum. Lebih baik dia dibebas tugaskan saja. Hal itu tidak bisa kita lakukan, Garuda. Sebab Senen melakukan kesalahan besar. Aku tidak setuju dengan usulmu. Orang seperti Senen pantas dihukum pancung. Baiklah, kalau kau memang keberatan untuk menghukumnya, aku sendiri yang akan melakukannya. Sumliep, salah seorang panglima perang itu pun menghunus pedangnya yang berkilat-kilat tajam sekali. Senen, salah seorang prajurit yang melakukan kesalahan itu, merasa menggigil. Peluh tiada terasa membasahi sekujur tubuhnya. Ia merunduk dan tubuhnya gemetaran hebat. Senapan miliknya yang telah dilemparkan itu kini tidak bisa membantunya sama sekali. Sekarang Sumliep telah melangkah beberapa tindak mendekatinya dengan pedang terhunus di tangan kanannya. Berjongkoklah. Hamba Tuan,
Panglima, ampun. Kau telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kekacauan bagi seluruh Gresik. Maka kau sudah sepantasnya mendapat hukuman ini. Harap saudara-saudara perhatikan dan ingat-ingat. Siapapun yang melakukan kesalahan akan mendapat hukuman yang setimpal. Senin pada malam ini kujatuhi hukuman mati. Senin. Hamba Tuan Panglima. Karena kau melakukan kesalahan besar terhadap Surabaya dan Gresik khususnya, maka aku tidak akan memaafkanmu. Biarlah kawan-kawanmu melihat bahwa kejadian ini, peristiwa yang menimpamu, sebagai peringatan buat mereka. Pejamkan matamu. Cat! Dengan sekali tebas, maka pedang Sumliap itu pun telah membabat korbannya. Kepala Senen menggelinding ke tanah dan darah muncrat menyembur dari leher Senen. Semua yang hadir di dekat gardu penjagaan itu nampak bergidik. Mereka tak berani berbuat apa-apa selain memelototkan mata mereka dengan mulut setengah menganga. Semua ini sebagai peringatan yang baik. Hal ini tidak saja menimpa Senen, tetapi bisa juga menimpa pada kalian yang hadir di sini. Siapa yang melakukan kecerobohan dan bersalah terhadap negara, maka ia harus dihukum pancung. Siapa yang membantah, dia akan bicara dengan aku. Wah, gawat, ngeri ini. Waduh. Ingatan kepala Senen. Wah, gawat ini. Jangan-jangan aku lagi yang kena hukum. Amit-amit Bang Bayi. Inilah hukum perang. Siapa yang mengacaukan barisannya, dia harus menebus kesalahannya. Ku minta saudara-saudara kembali pada tugas masing-masing. Ingat, jangan melepaskan tembakan jika kalau tidak terpaksa. Bedil Senen ku tahan dan ku tarik kembali. Semua ini sebagai bukti atas kesalahannya. Tolong kuburkan jenazahnya sebaik-baiknya. Hamba Tuan. Garuda, Saya Kakang. lakukan tugasmu dengan baik. Jangan sampai melakukan kesalahan serupa. Saya Kakang. Sekali lagi anak buahmu ada yang bersalah, kepalamu menjadi taruhannya. Sumliap segera meninggalkan anak buahnya yang dipimpin oleh Garuda. Tak lama kemudian setelah kepergiannya, maka mereka pun menguburkan jenazah Senen yang kepalanya dipenggal oleh Sumliap. Kejadian itu membuat suasana di Gresik makin tegang. Tumenggung, Surotani dan Sipat yang memperhatikan kejadian itu hanya bisa saling memandang dan terheran-heran. Sipat, kerahkan seluruh kawan-kawanmu menuju ke tempat tinggal Adipati Reksodono. Cepat. Hamba Kanjeng Tumenggung. Tapi apakah mereka diperkenankan untuk menggunakan bedil atau senapan? Tetap menggunakan anak panah. Jangan menimbulkan kecurigaan. Biarlah orang-orang sepertimu yang boleh melakukan peperangan secara terbuka untuk memancing sejauh mana persiapan mereka di Gresik ini. Dengan demikian, maka kita tahu bahwa mereka benar-benar tidak memiliki persiapan yang matang. Baik Kanjeng Tumenggung. Hamba akan segera mengerahkan mereka. Anak Mas Korso, hamba Kanjeng Tumenggung, ku minta kau segera memberitahukan masalah ini ke Terakhir. Beritahukan bahwasannya perang terbuka tak terhindarkan lagi. Hamba Kanjeng Tumenggung. Jadi Kanjeng Sinuwun harus kita beritahu semua yang ada di Gresik ini. Iya, apa boleh buat. Ini adalah keadaan darurat dan penting sekali. Kita tidak bisa membiarkan Kanjeng Sinuwun tanpa mengetahui. Tapi aku percaya Mataram ada di atas angin. Cepatlah, kau harus segera ke Pratia. Hamba Kanjeng Tumenggung, hamba akan segera kembali ke sana. Ya. Kau Baratiko, hamba Kanjeng Tumenggung, ku minta kau kerahkan kawan-kawanmu untuk mengepung daerah Lauci. Juga kau Alap-Alap. Hamba Kanjeng Tumenggung, kalian berdua harus menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan ini untuk menggebuk Gresik. Perang terbuka tidak bisa terhindarkan lagi. Jadi hamba harus mengepung dari belakang loji, Kanjeng Tumenggung. Iya. Kerahkan 10 orang kawanmu dan kalian bisa memanjat dan menggebuk mereka. Gunakan senjata apabila perlu. Jika tidak, jangan kau gunakan. Kalian kuminta hanya mensiasati saja. Berjaga-jaga diri sebaik-baiknya. Kalau nanti ada letusan meriam sekali, maka kalian diperkenankan untuk bertempur. Kalian harus menjadi barisan inti, karena aku tidak mengizinkan Pangeran Rangsang turun ke medan langsung. Lekaslah, lakukan. Baik, Kanjeng Tumenggung. Kami pergi, Kanjeng Tumenggung. Pengepungan orang-orang Mataram terhadap Gresik sungguh luar biasa. Mereka sangat sempurna dalam mengadakan penggerebekan kota Gresik yang seolah-olah sudah mengumumkan peperangan. Sementara itu, di kediaman Adipati Reksodono, Adipati Pekik kembali datang ke sana menegur pemuka Gresik itu dengan memendam amarah yang amat dalam.
Saya tidak bisa membiarkan orang-orang liar seperti itu, Paman Adipati. Paman Reksodono harus mengerti bahwa keadaan Gresik saat ini sangat genting dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kanjeng Pangeran, maafkan saya. Saya tidak tahu sejauh mana untuk menghadapi peperangan ini. Tetapi aku tidak merencanakan peperangan sama sekali. Tapi aku hanya mensiagakan untuk menghadapi orang-orang Mataram yang masuk ke sini. Tapi kenapa orang-orangmu malah menembaki orang-orang Mataram yang datang ke sini? Artinya, aku yang mendapat kesalahan. Aku yang memulai peperangan, bukan mereka. Tapi mereka datang ke sini tanpa minta izin pada kita. Mengapa Kanjeng Pangeran seolah-olah menyalahkan saya? Aku bukan saja menyalahkan Paman Reksodono, tapi ini memang benar-benar kecerobohan dan kesalahan Paman Reksodono sendiri. Kenapa Paman tidak menyadari hal ini? Kanjeng Pangeran, kalau memang ini salah hamba, baiklah. Hamba akan segera mendekati orang-orang Belanda dan orang-orang Portugal untuk membantu kita dalam hal prajurit dan persenjataan. Hamba setuju. Paman Reksodono, tampaknya kau belum paham juga apa yang kumaksudkan. Untuk apa bedil dan meriam? Untuk apa senapan dan pelor apabila orang-orang kita tidak cukup mahir memegang senjata itu? Masalahnya jadi sulit. Orang-orang Paman yang menyulitkan keadaan. Sudah kupesan agar Paman berhati-hati dan mengendalikan prajurit-prajurit bawahan Paman supaya tidak seenaknya saja menggunakan bedil dan pelor. Mereka seenaknya saja menembaki orang-orang asing. Ini berbahaya sekali, Paman. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Adipati. Sumeliop. Ada apa, Sumeliop? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Ribuan orang-orang Mataram telah mengepung Gresik. Apa? Ya, ribuan orang-orang Mataram mengendap-endap dan menyusup ke Gresik. Mereka telah mengepung kota ini, Pangeran. Sumeliop, jangan sembarangan kau melaporkan berita. Kalau beritamu tidak benar, kepalamu bisa dipenggal. Kau tahu itu, Sumeliop? Hamba tidak berbohong, Kanjeng Adipati. Hamba menyampaikan berita ini dengan benar. Kalau tidak percaya, Kanjeng Adipati bisa keluar dan memeriksa sendiri. Demikian juga dengan Kanjeng Pangeran Peki. Bisa menyaksikan sendiri betapa banyaknya orang-orang Mataram sudah menyerbu kemari. Apakah yang kau katakan itu benar, Sumeliop? Mereka benar-benar orang Mataram? Atau jangan-jangan hanya orang-orang yang ingin merampok seperti yang merampok di Lojoji Belanda? Kau harus bisa membedakan mana orang-orang Mataram dan mana perampok-perampok liar. Kakang Bagaskoro, aku tidak berbohong. Aku bisa melihat bagaimana itu perampok atau prajurit Mataram. Pada dasarnya selama ini, yang merampok di Gresik, Surabaya, di Sidekari, di Pasuruan, ataupun di Tuban, ternyata adalah orang-orang Mataram. Mereka sengaja mengacau kita. Cukup. Jangan hanya bersilat kata. Kerahkan seluruh pasukan dan cegat mereka. Bunyikan meriam. Kita berang! Adipati Pekik tanpa hormat meninggalkan Adipati Reksodono. Ia segera bergegas dan berkuda untuk mengerahkan pasukan Surabaya yang ada di Gresik. Ia memimpin sendiri pertempuran itu. Dan memang benar, ketika ia keluar dari kediaman Adipati Reksodono, maka nampaklah orang-orang asing yang berseliweran dan mencurigakan. Dan genting dan gawat sekali. Aku bisa disalahkan Kanjeng Romo bila seperti ini kejadiannya. Kanjeng Pangeran, terlanjur basah. Lebih baik kita mandi sekalian. Iya, aku sudah mengumumkan perang Bagaskoro. Tapi kita harus bisa menutupi hal ini dari telinga Kanjeng Romo. Yang kiri sungguh peka dalam menghadapi masalah ini, Kanjeng Pangeran. Perang! Kita terjebak, Kanjeng Pangeran. Tidak, ini memang perang. Cepat, kau menuju ke tempat meriam dan bunyikan 3 kali. Tanda perang terbuka, tidak terhindarkan lagi. Kanjeng Pangeran, orang-orang yang menjaga istana sedekat harus dijaga lebih ketat. Arahkan moncong meriam ke timur. Tepat arahkan ke laut lepas supaya bunyinya tidak sampai ke Sedekari. Hamba, Kanjeng Pangeran. Aku sendiri yang akan membunyikan meriam ini. Semua sudah siap, Kanjeng Pangeran. Ini apinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun, perang, membela kebenaran dan membela keadilan. Aku tidak akan membiarkan Adimas Jolang seenaknya sendiri. Aku terpaksa menghadapimu dengan perang terbuka, Adimas Jolang. Semua minggir. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah Adipati Pekik membunyikan meriam 3 kali, maka semua prajurit yang mendengar suara meriam itu segera berkumpul. Perang terbuka tak terhindarkan lagi. Orang-orang Mataram yang semula hanya menyelinap di balik rimbunan pohon, mereka berloncatan. Siapa saja yang ada di semak belukar segera bermunculan dengan senjata di tangan masing-masing. Letusan bedil dan senapan terdengar di mana-mana. Demikian pula Pekik dan teriakan prajurit-prajurit yang mati terkena anak panah orang-orang Mataram. Mereka segera berkelojotan di tanah. Ini benar-benar gila. Mereka melakukan peperangan terbuka. Adimas Pekik ternyata sudah menggunakan hati dan pikirannya sendiri tanpa memperhitungkan keadaannya. Prajurit kita sudah mengepung Gresik, Kanjeng Tumenggung. Terima kasih atas kesigapanmu, Sipat. Dan kita akan tetap berada di atas angin. Jangan khawatir. Mataram akan tetap menguasai keadaan. Walaupun orang-orang Gresik banyak menggunakan peralatan yang begitu maju dari yang kita miliki. Kanjeng Tumenggung, apakah kita tidak lebih baik segera menggempur orang-orang Gresik itu? Tidak. Jangan buru-buru, Sipat. Sebagai orang Jawa, kita harus tetap memegang amanat para leluhur kita bahwa kita tidak boleh sembarangan melangkah dan melakukan tindakan-tindakan bodoh di malam hari. Aku akan mulai menyerang mereka saat fajar menyingsing. Bagaimana, Kanjeng Tumenggung Martoloyo? Semua pasukan hamba sudah hamba kerahkan di sebelah barat kota Gresik ini. Hamba sudah menyiapkan mereka, tinggal memberi aba-aba. Maka semua akan bergerak dan menggebrak Gresik. Sebelah selatan telah dikuasai oleh Kang Mas Surotani. Dan kita menguasai bagian barat dan utara. Jangan khawatir. Kita memiliki cara tersendiri untuk menghadapi Pekik. Hamba mengerti, Kanjeng Tumenggung. Nampaknya kita akan menang untuk menghadapi mereka. Kita akan mengadakan gerakan serempak. Paman Genironggo, kita tetap menyerbu Gresik. Tepat waktu fajar menyingsing, kita serempak mengepung kota ini. Kang Mas Surotani juga sudah kuberitahu. Jadi semuanya tinggal menunggu aba-aba. Dan aba-aba kita adalah sahabat alam kita, Kanjeng Tumenggung. Itulah. Pengalaman jauh lebih berarti daripada orang yang belum mengetahui apa-apa. Adimas Pekik mengira peperangan itu mudah. Tapi dia akan tahu. Dia akan menyesal bagaimana nanti Gresik porak-poranda oleh kecerobohan dan kebodohan orang-orangnya sendiri. Kita bersiaga. Jangan khawatir. Jangan terpancing dengan peperangan kecil anak-anak kita yang menghadapi mereka. Tumenggung Martoloyo dan Patih Genironggo kemudian bergerak memberikan aba-aba secara berantai pada anak buah mereka. Anak buah Tumenggung Martoloyo menguasai daerah barat dan utara kota Gresik. Mereka dengan seksama mengadakan gerakan-gerakan menyelinap dalam kegelapan malam. Demikian pula dengan orang-orang Tumenggung Surotani, Sipat, Alap-Alap, Baurekso dan anak-anak muda Mataram. Mereka mengepung daerah selatan dan bagian timur kota Gresik. Dalam waktu sekejap, kota Gresik telah dikepung oleh orang-orang Mataram. Sementara itu, orang-orang Adipati Pekik semuanya telah menyelinap dalam kegelapan, sedangkan orang-orang yang ada di Kadipaten telah berhimpun di alun-alun Gresik. Di sana-sini terdengar kericuhan orang bertarung. Harap saudara-saudara ketahui bahwa saudara-saudara telah memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Kalian berhimpun di sini bukan untuk kembul Pujono, tapi di sini adalah untuk menyerahkan jiwa dan raga kita, mempersembahkan apa yang terbaik buat negara, buat Surabaya. Hidup Surabaya! Hidup Surabaya! Hidup Surabaya! Cukup. Hidup! Terima kasih atas sambutan hangat saudara-saudara. Tapi kuharap saudara-saudara tidak pongah. Saudara-saudara harus memegang prinsip bahwa seorang prajurit akan membunuh atau dibunuh. Aku minta di antara saudara-saudara tidak ada yang berkhianat. Kita harus tetap maju, apapun yang terjadi. Saya tidak mau melihat pengecut-pengecut berada di pihak Surabaya. Mataram telah menginjak-injak harga diri saudara tuanya. Untuk itu, mereka pantas untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Apakah saudara-saudara memahami hal ini? Terima kasih atas kesanggupan dan kesediaan saudara-saudara. Aku bangga punya kalian. Untuk itu, mulai saat ini, bersiaga penuh terhadap orang-orang Mataram. Siapa yang berjasa terhadap negara akan mendapat imbalannya. Pangeran, cukup. Kita operasi sekarang. Pertarungan sudah terjadi di berbagai sudut kota. Terima kasih atas laporan. Semua siap bela negara. Siapa yang mencurigakan, tebas batang lehernya. Hidup Surabaya! Hidup Surabaya!
saudara ketahui bahwa pada malam ini kami telah mendapat berita bahwa putra-putra terbaik Mataram telah mengepung kota Gresik. Untuk itu, kita harus bersiaga untuk menjaga segala kemungkinan. Inilah apa yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa negara dalam keadaan genting. Iya, kami tahu. Terima kasih atas pengertian saudara-saudara. Untuk itu, kita akan tetap bersiaga penuh untuk menjaga segala kemungkinan apa yang terjadi terhadap Mataram. Iya, kami setuju. Kami akan bersiaga penuh. Kami siap. Kami akan membela Mataram sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Dan mulai saat ini, saya minta beberapa orang maju ke depan. Tajem, Puspo, Sekar, dan Kukilo supaya maju ke depan. Hamba dan Ajeng. Sekar, Puspo, Tajem, dan Kukilo supaya mengikuti Kanjeng Putri Pandansari. Hamba dan Ajeng. Sekarang terserah Kanjeng Putri untuk mengarahkan mereka. Terima kasih dan Ajeng. Sekar, Puspo, Tajem, dan kau Kukilo. Hamba Kanjeng Putri. Aku ingin kalian ikut aku, dan kalian akan kuberi tugas secara pribadi. Kita tetap ada di kota raja. Kita menyelamatkan istana dan berjaga-jaga atas keselamatan junjungan saudara-saudara. Nanti kita akan memimpin kelompok kita. Kalian berempat, dan aku sendiri akan membawa 10. Sekar membawa 10, Puspa membawa 10, dan Kukilo membawa 10. Dan semuanya akan menjadi 5 kelompok. Kelompok ini akan menjadi kekuatan utama membantu pendekar-pendekar pria di Mataram ini. Hamba Kanjeng Putri. Saya minta saudara-saudara tidak mengecewakan kami yang telah mempertaruhkan segalanya untuk Mataram. Saudara-saudara mengerti? Hamba Kanjeng Putri. Percayalah, kami akan berada di pihak Mataram. Kami tak akan berkhianat. Kalian mau bersumpah? Kami bersumpah. Terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan kalian untuk berada di kubu Mataram dan mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Mataram. Semoga saja Yang Maha Kuasa menyertai kita dan membalas segala kebaikan kalian setimpal dengan apa yang kalian lakukan. Kanjeng Putri, bolehkah hamba bicara? Hamba ingin menyampaikan sesuatu. Silahkan, katakan Tajem. Jangan khawatir, aku pasti mendengarkan suaramu. Kanjeng Putri, dalam keadaan genting seperti ini, apakah benar Kanjeng Sinuwun dalam keadaan sakit parah? Malam itu, Putri Pandansari benar-benar terkejut mendengar pertanyaan Tajem. Ia memperhatikan gadis cantik di depannya itu, lalu memperhatikan seluruh remaja putri yang berkumpul di Taman Kaputren. Pandangannya penuh arti dan penuh selidik. Lalu ia memandang Wulan penuh arti. Perlu saudara-saudara ketahui, Kanjeng Sinuwun dalam keadaan baik-baik saja. Tak ada apa-apa. Saat ini Kanjeng Sinuwun beristirahat di Taman Kapia. Bagaimana ada orang sakit yang bisa bepergian dari kota raja? Ampunkan hamba Kanjeng Putri, hamba hanya mendengar berita itu. Kalau pertanyaan hamba itu salah, sekali lagi hamba mohon maaf. Pertanyaan seperti itu berarti menunjukkan kesetiaanmu dan kecintaanmu pada junjunganmu. Aku bangga memiliki orang sepertimu, sebab orang-orang seperti dirimu adalah orang yang bisa dipercaya. Bukankah begitu, Den Ajeng Wulan? Iya, aku senang sekali mendengar tanggapan kalian. Kalian semakin cinta dan dekat dengan junjungan kalian. Aku terharu sekali. Kanjeng Sinuwun saat ini tidak sakit, tapi yang benar, Kanjeng Sinuwun pada saat ini ada di Taman Krapia untuk istirahat. Kalau begitu, berita yang hamba dengar tidak benar, Kanjeng Putri dan Ajeng. Jangan gampang percaya dengan kasak kusuk. Tajem dan saudara semua yang hadir dan berhimpun di sini, kita telah belajar sebagai seorang prajurit. Sebagai prajurit, kita hanya boleh berjalan atas perintah pimpinan. Tanggap terhadap perintah, tanggung jawab pada tugas, apapun yang kita dengar, kaji kebenarannya. Barulah kita ambil kesimpulan untuk menentukan sikap kita. Apakah kita bisa percaya terhadap sesuatu atau tidak? Jika hamba bersalah, hamba mohon maaf. Kau tidak salah, Tajem. Ya, kau tak salah. Hanya saja, kau ingin kebenaran itu sendiri, bukan? Perlu saudara-saudara ketahui, dengan ini saya tegaskan bahwa tak terjadi apa-apa di sini. Kanjeng Sinuwun saat ini ada di Krapia. Mengapa Adimas Prabu tidak segera tidur? Kulihat Adimas selalu gelisah. Katanya udara di sini lebih nyaman dan lebih segar. Nyatanya tak mampu menghiburmu, bukan? Kang Mas Purboyo, kenyamanan dan kedamaian, ketentraman tidak tergantung tempat dan suasana. Tempat dan suasana hanyalah sebagai salah satu unsur untuk mendukung keberadaan kita. Ketenangan, ketentraman, dan kedamaian lebih hakiki terletak pada diri kita sendiri, Kang Mas. Terima kasih. Jika Adimas Prabu masih mengingat hal itu. Hati dan pikiran kita memang menjadi penentu
Apakah kita bisa tenang dan damai, tentram ataupun gelisah? Aku hanya memperhatikanmu, Dimas Prabu. Bagaimana Kang Mas? Mengapa selalu mendampingi Adimas? Sementara Kang Mas Purboyo sendiri membutuhkan istirahat yang cukup. Dimas, sejak peristiwa pengkhianatan dari saudara-saudara kita, Kang Mas Puger, Kang Mas Jayaroko, semua membuat hatiku gelisah dan sedih sekali, Dimas Prabu. Aku tahu bagaimana keguncangan hati dan pikiranmu. Untuk itulah, aku berusaha untuk lebih dekat padamu. Bukannya aku untuk menjilatmu, tidak. Tapi semata-mata bahwa anak Kanjeng Romo tidak semuanya pengkhianat. Terima kasih Kang Mas Purboyo. Terima kasih atas segala perhatianmu. Bagaimana perkembangan Mataram? Apa yang dilakukan Paman Martoloyo dan Paman Surotani di Gresik, Kang Mas? Jadi, Adimas menggelisahkan putra-putra Mataram di Gresik? Setidak-tidaknya, Kang Mas. Aku ini sebagai seorang pemimpin tentu saja harus peduli terhadap orang-orangku. Sekalipun aku tidak bisa berbuat apa-apa, setidak-tidaknya hati dan pikiranku bersama mereka. Panembahan Nyokrawati dan Pangeran Purboyo beserta para istri Sultan memperhatikan ke arah pintu yang diketuk seseorang. Pangeran Purboyo mengangguk pada adiknya, lalu berjalan menuju ke pintu dengan seksama dan waspada. Tangan kirinya memegang gagang pedang yang ada di pinggangnya, sementara tangan kanannya menarik palang pintu. Maka terbukalah pintu itu lebar-lebar. Baurekso, ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Hamba menghadap tanpa diundang. Iya, masuklah. Udara terlalu dingin. Ada apa? Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba. Katakan padaku, apakah ada berita yang amat penting? Oh, ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Bolehkah hamba langsung menyampaikan hal ini pada Kanjeng Sinuwun? Ada baiknya berita itu kau sampaikan terlebih dahulu kepadaku. Janganlah terlalu keras. Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Hamba menyampaikan berita pelik, terutama untuk Kanjeng Sinuwun. Jikalau mungkin, biarlah Kanjeng Pangeran dan Kanjeng Sinuwun mendengarkan laporan hamba ini selengkapnya. Kalau itu yang kau harapkan, baiklah. Ayo, silahkan. Putra Kendal Baurekso, ada apa anak muda? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Ia ingin menyampaikan sesuatu pada kita. Ia ingin agar kita semua mendengarkan laporan ini. Katakanlah, Ger. Jikalau itu memang penting, janganlah kau tahan. Segeralah kau sampaikan pada kami. Kanjeng Sinuwun, mungkin pada esok pagi akan terjadi peperangan terbuka. Peperangan terbuka? Benar Kanjeng Sinuwun. Orang-orang kita telah mengepung Gresik. Jadi kau jauh-jauh dari Gresik ke sini tentu saja tanpa berhenti? Inilah yang kuduga, Angger Baurekso. Peperangan, cepat atau lambat, pasti akan pecah. Perang. Lalu bagaimana dengan orang-orang kita, Baurekso? Apakah mereka yang memulai atau dari pihak kita sendiri? Kanjeng Pangeran, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Tumenggung Surotani dan Kanjeng Martoloyo sangat tepat. Kami memancing perhatian orang-orang Gresik dan ternyata kami berhasil. Mereka memang ingin bermusuhan dengan kita, sebab mereka menembaki tamtama kita yang sedang berjalan melewati gardu penjagaan. 4 orang putra Mataram tewas karena tembakan bedil gelap. Adimas Prabu, inikah yang menjadi kecemasanmu selama ini? Kang Mas Purboyo, aku ingin bicara dengan Pak Lik Mangkubumi. Panggillah beliau kemari saat ini juga. Cepatlah Kang Mas. Baik, Adimas Prabu. Baurekso, hamba Kanjeng Sinuwun. Bagaimana keadaan anak Mas Rangsang? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Pada saat ini, Kanjeng Pangeran Rangsang bersama Kanjeng Tumenggung Martoloyo. Kanjeng Pangeran hanya dimohon sebagai pengamat jalannya perang. Jika kau kembali ke sana, tolong ingatkan padanya agar ia jangan turun ke medan pertempuran. Hamba Kanjeng Sinuwun. Janganlah Kanjeng Sinuwun cemas, sebab Kanjeng Pangeran Rangsang selalu bersama dengan Kang Mas Aji Sukmo. Syukurlah kalau begitu Baurekso. Hamba Kanjeng Sinuwun. Terima kasih atas keteranganmu ini. Aku senang sekali. Kau setia pada Mataram. Kembalilah pada tugasmu. Terimalah ini sebagai hadiah kesetiaanmu. Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba Eyang Mangkubumi. Apa yang kau lakukan di sini, Baurekso? Ampunkan dia, Pak Lek. Dia menyampaikan berita penting.
Dialah yang memberitahukan kami bahwa di Surabaya terjadi kegentingan dan ada kemungkinan besar di Gresik akan terjadi peperangan antara Mataram dan orang-orang Surabaya. Dan sekarang kau mau kemana membawa pusaka seperti itu? Ampunkan hamba Eyang Mangkubumi. Pusaka ini hadiah pemberian Kanjeng Sinuwun. Pergilah dan lakukan tugasmu dengan baik. Terima kasih Kanjeng Pangeran. Terima kasih Eyang Mangkubumi. Terima kasih atas kesediaan Pak Lik Mangkubumi ke sini. Tentu saja mengganggu istirahat Pak Lik. Ada apa, Angger Prabu? Kalau tidak terlalu penting, tentu saja kau tidak memanggilku kemari. Katakanlah. Istri-istriku, mendekatlah kemari dan dengarkanlah apa yang kukatakan. Hamba Kanjeng Sinuwun. Pak Lik Mangkubumi, Kang Mas Purboyo, dan istri-istriku yang kucintai. Rasanya aku terlalu letih. Aku tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kang Mas Prabu, mengapa Kang Mas bilang seperti itu? Kang Mas Prabu, mengapa bicara seperti ini? Ada apa Kang Mas? Kang Mas Prabu adalah seorang pemimpin yang perkasa, yang bijaksana dan baik hati. Iya Kang Mas adalah seorang pengayom, seorang bapak yang baik. Iya, apa yang baik di depan kalian tentu lain di hadapan orang-orang. Demikian pula apa yang kurasa baik belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Istri-istriku, Kang Mas Purboyo dan Pak Lik Mangkubumi yang kucintai. Seandainya sesuatu waktu aku tiada, aku ingin agar Raden Mas Rangsang yang menggantikan kedudukanku. Dimas Prabu, kamu ini bicara apa? Angger Prabu, mengapa kau bilang seperti ini pada Pak Lik? Ada apa, Angger Prabu? Kau ini bagaimana? Jangan bicara seperti itu. Kau tidak boleh memberikan wasiat kepada kami. Kau ini masih muda. Dimas Prabu, aku tidak ingin kau bicara melantur seperti itu. Ingat, Sabdo Pandito Ratu. Seorang raja harus konsekuen dengan apa yang diucapkan. Titah seorang raja itu hukum dan leluri yang harus dianut oleh para kawula. Apa yang diucapkan oleh seorang raja harus ia terapkan sesuai ucapannya, Di. Kehidupan ini ada dalam genggaman yang maha kuasa. Aku hanya berjaga-jaga. Tidak ada jeleknya sedia payung sebelum hujan. Aku tidak ingin melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Kanjeng Romo. Aku tidak ingin dipandang tidak adil oleh anak-anakku, juga oleh Eyang Mondoroko, oleh Pak Lik Mangkubumi, dan saudara-saudaraku sekandung. Aku ingin berbuat adil bagi putra-putraku. Pak Lik Mangkubumi, Kang Mas Purboyo, dan istri-istriku yang kucintai. Jikalau aku tidak kuat lagi hidup di Dampar Kencono, dudukanlah putraku Raden Mas Rangsang, putra dari Adi Mas Ratu Adi, agar menggantikan kedudukanku untuk duduk di tahta Mataram. Catat pesanku ini baik-baik sebagai wasiat utamaku. Kang Mas Prabu. Dimas Prabu, mengapa kau ini berpesan seperti itu? Mengapa? Kalau itu sebagai wasiat, Pak Le mencatat dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, sebelum putraku Raden Mas Rangsang, Pak Li dan Kang Mas Purboyo dudukkan di singgasana Kencana, ku minta satu hal yang harus dilakukan oleh Eyang Mondoroko. Apa itu, Dimas Prabu? Apakah itu, Angger Prabu? Aku ingin sebelum Rangsang duduk di Dampar Kencono, supaya putraku Martopuro juga diberikan pakaian sebagai seorang Raja Mataram, dan dudukkan dia di Dampar Kencono. Karena aku pernah berjanji waktu ia lahir sebagai putraku pertama. Aku telah menimangnya, aku telah mengundangnya bahwa kalau besar ia kelak akan menjadi raja, menggantikan kedudukanku. Tak lelo legum, putraku kang luwih agung. Putraku kang duwe pulung. Besok yo ngger yo, sliramu bakal dadi ratu ing Mataram. Sliramu bakal nggenteni Kanjeng Ramamu. Besok yen wis gedhe, kowe bakal dadi raja ngger. Kowe bakal dadi raja kaya Kanjeng Rama iki. Lelo legum,
anakku bakale aku. Ger, tak gendong nganggo jarik kawung ya, supaya nggayuh pulung agung. Itulah janjiku pada anakku Martopuro. Aku pernah berjanji agar ia menggantikan kedudukanku sebagai raja di Mataram ini. Namun melihat keadaannya yang sakit-sakitan seperti itu, maka ia hanya rangsanglah yang paling tepat untuk menggantikan kedudukanku. Ia pintar, cerdik, dan punya tata krama. Rangsang memiliki keberanian, memiliki jiwa yang besar sebagai seorang pemimpin. Dengan mendudukkan Martopuro di Dampar Kencono sebelum wisuda putraku Raden Mas Rangsang. Dengan demikian segala janjiku telah tertebus dan aku tidak punya hutang piutang lagi pada anakku Martopuro. Dan yang ketiga, kumohon agar tidak mengikuti langkah-langkah pamannya. Jangan sampai di antara putra-putra Mataram terjadi perebutan kekuasaan, perebutan harta benda dan kekayaan. Itu yang paling aku benci. Itu yang paling aku musuhi. Hanya ketiga hal itu yang ingin kusampaikan pada Pak Lik Mangkubumi, Kang Mas Purboyo, dan kalian istri-istriku. Hal ini harap disampaikan pada Eyang Mondoroko yang ada di kota raja. Oh, Angger Prabu, kau baik-baik saja bukan? Iya, saya sehat Pak Lik. Saya sehat. Saya tidak apa-apa. Adik Mas Prabu, suhu badanmu panas sekali, Dimas. Istri-istriku, janganlah kau tangisi diriku. Aku tidak apa-apa. Kalian patut menangisi diri kalian sendiri. Sebab kalian adalah ibu-ibu Mataram yang harus ngomong putra-putri kita. Kalian harus sadar akan hal itu, istri-istriku. Sekali lagi, janganlah kalian menangis. Aku akan sembuh dan aku tidak apa-apa. Para istri raja menangis terisak-isak saat Panembahan Nyokrawati mengulurkan tangannya dan membelai rambut Ratu Lungayu dan Ratu Adi. Mereka benar-benar tersayat setelah mendengarkan pesan-pesan Sang Prabu. Sementara itu, saat matahari menyingsing di ufuk timur, di Gresik, terdengarlah letusan meriam yang dahsyat sekali. Dan pada saat yang sama, berhamburanlah prajurit-prajurit Mataram. Dan prajurit-prajurit Surabaya pun menyambut kedatangan mereka. Peperangan pun terjadi dan tak terhindarkan lagi. Serbu! Maju! Hantam terus! Jangan beri kesempatan orang-orang Gresik untuk melangkah! Hantam terus! Kejar terus! Tembak! Serang mereka! Hajar! Jangan mundur! Ayo! Tembak! Hancurkan mereka! Hancurkan! Ayo maju! Hancurkan! Ayo maju terus! Lancarkan serangan dan jangan mundur! Ayo! Mundur lagi, Bagaskoro. Kanjeng Pangeran, silakan Kanjeng Pangeran mundur dan menyelamatkan diri. Biarlah hamba yang mengatasi semuanya ini. Tidak, aku tidak akan mundur, Bagaskoro. Aku sendiri akan maju ke medan pertempuran. Kanjeng Pangeran, tolong dengarkan hamba. Sekali ini saja, tolong dengarkan hamba. Biarlah hamba yang memimpin peperangan ini. Kalau terjadi sesuatu pada diri Kanjeng Pangeran, hambalah yang bersalah. Dan hamba tidak ingin disalahkan oleh Eyang Biru, Bagaskoro. Sekali lagi hamba mohon agar Kanjeng Adipati lebih baik mundur. Dan hambalah yang akan memimpin. Hamba akan menghancurkan orang-orang Mataram itu. Andai kata hamba tewas, maka hamba tidak ada yang menyesali kecuali anak dan istri hamba. Tapi kalau Kanjeng Pangeran, jika Eyang Biru menanyakan bagaimana hamba bisa menjawabnya? Baiklah, Bagaskoro. Aku akan mengikuti. Aku mengikuti petunjuknya. Maju! Adu
Adipati Pekik terkejut sekali saat ia memutar kudanya. Tiba-tiba prajurit-prajurit Mataram telah mengepungnya. Sebuah seruan yang menyalap membuat hatinya berdebar-debar. Orang-orang Mataram yang terlatih itu sudah mengelilinginya. Ia amat geram memutar-mutarkan kuda tunggangannya. Dan pada saat itulah Bagaskoro ikut menghentakkan kudanya dan menerjang kepungan itu. Nah, bagaimana nasib Adipati Pekik selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.